Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah, insyaallah. Nih mukanya cerah sekali hari ini. Kayaknya habis dapat uang belanja. Ya, belum ya? Baik, terima kasih untuk undangannya Ibu Iren dan teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa berkumpul, bisa ngaji bareng di Masjid Al-Fat BSI. Ya, ini sebelum mulai, ini ada yang kosong di tengah sini, bisa diisi nggak yang ini? Baris kedua, syaf kedua, biar nggak kosong. Yang syaf ketiga aja maju ke depan itu. Nah itu, biar nggak kosong kelihatan ya. Maju dikit, nah enak situ. Ya boleh. Baik, insya Allah yang hadir di sini Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, yang lagi sedih Allah bahagiakan, yang lagi nggak punya uang Allah kasih uang, yang lagi paling kenceng nggak punya uang Bu. Yang lagi punya hutang Allah lunaskan. Banyak yang punya hutang kayaknya nih ya. Cicilan ya, apa cicilan ibu-ibu sih kalau boleh tahu? Hah? Rumah, mobil, hair dryer enggak? Panci, panci nyicil. Ya Allah, berapa puluh juta itu pancinya. Tapi ada ya panci nyicil ya, bener ya? Ada ya? Ada ya? Berapa harga panci Ibu? Presto, buat bandeng. Jadi kalau ikan masuk situ durinya nggak ada lagi tuh ya. Ya semoga Allah lunasin ya hutang-hutangnya semua. Rumus lunasin hutang tahu Bu apa? Iya. Bayar bener, nyicil juga bener. Ya bayar Bu, nggak ada cara lain Bu ya, nggak ada. Mau doa bagaimanapun tetap harus dibayar. Tapi ada doanya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa untuk melunaskan hutang. Nah doa ini ya diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ya saat bertemu dengan sahabat yaitu Abu Umamah, saat itu ada di masjid. Abu Umamah waktu itu lagi duduk merenung, kemudian ditanya sama Nabi, kamu kenapa kok muka murung banget, kemudian nggak ada gairah hidup ya, ternyata dia punya hutang banyak ya. Dan Nabi mengajarkan doa ini untuk melunaskan hutang. Nah silakan dicatat atau mau direkam juga boleh ya. Doa melunaskan hutang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Ulangin Bu. Sekali lagi ya. Ya, doa melunaskan hutang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu ya. Jadi doa ini silakan dihafal, dicatat juga boleh, nanti kalau mau di Google juga boleh. Ini doa melunaskan hutang langsung dari Nabi SAW. Yang poinnya menghilangkan kita dari rasa malas dan mager. Nah, siapa yang suka mager di sini? Nah, benar kelihatan dari mukanya ini, muka-muka ini rajin nih Bu ya. Ini muka apa housewife apa trofi apa tuh? Ya itulah pokoknya ya. Baik, hari ini
kita akan membahas tentang rezeki. Nah, jadi tadi yang banyak hutang, yang lagi nggak punya uang, ya hari ini kita akan membahas tentang rezeki. Ya. Konsep utama tentang rezeki yang harus dipahami ya oleh ibu-ibu semuanya, konsepnya adalah rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Nah itu konsep yang kita pasti udah sering dengar ya, sudah berseliweran lah itu di FYP, di TikTok, di Home, Instagram dan lain-lain. Tapi seringkali mungkin kita masih belum yakin apakah benar rezeki kita sudah tertakar. Bagaimana sih cara mencari rezeki yang baik, yang benar ya. Nah konsepnya yang pertama tentu rezeki itu ada 3 macam ya. Yang utama. Jadi dari banyaknya rezeki ini ya ada 3 macam rezeki yang utama ya. Yang pertama adalah rezeki yang dijanjikan ya, atau rezeki yang dijamin dulu yang pertama biar mudah ya. Jadi konsep rezeki, tipe rezeki yang pertama adalah rezeki yang dijamin. Yang di apa Bu? Dijamin ya. Yang kedua adalah rezeki yang dijanjikan. Nah, ya itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah rezeki yang digantung. Nah, ya kita akan bahas nih. Hari ini kita akan bahas temanya tentang rezeki dan dari 3 ini ya. Jadi yang pertama rezeki yang dijamin, yang kedua rezeki yang dijanjikan, yang ketiga rezeki yang digantung. Oke, baik. Ada Al-Quran kan di handphonenya masing-masing ya? Oke, kita ngaji bareng untuk setiap itu nanti ada ayatnya Bu. Jadi semua kita insya Allah berdasarkan dalil. Yang pertama ibu baca atau buka surat Hud. Nah surat apa sih Hud itu? Apa namanya? Surat Hud ya, ayat 6 ya. Coba Hud itu surat ke 11 ya, ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nah, makhluk yang bergerak. Ibu bergerak nggak? Nah berarti masuk di sini ya. Cicak bergerak nggak? Bergerak. Nyamuk bergerak? Bergerak. Tokek bergerak ya. Jadi semua makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang kalau dicubit sakit itu berarti ada rezekinya ya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, jadi rezeki kita itu sudah ada gitu ya. Konsep yang pertama kali saat ibu lahir ke muka bumi, oe gitu ya, atau ibu punya anak, itu rezekinya ada ya, sudah ada semuanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak perlu takut nanti oh kalau saya menikah nanti takut kalau punya anak nggak ada rezekinya, itu nggak ada ya. Apalagi ibu sekarang sudah hidup lama di bumi kan ibu berapa lama hidup di bumi ini? 17, berapa lagi? 18, bayangin. Alhamdulillah sehat-sehat loh ini, nggak ada yang ini kurus kering, nggak ada saya lihat ini ya. Semuanya sehat, subur, bugar. Jadi alhamdulillah, apa lagi yang perlu ditakutkan ya, udah ada rezekinya. Termasuk bisa hadir hari ini rezeki bukan? Rezeki ya kan, ketemu teman, ketawa, itu sehat, rezeki. Jadi sebetulnya begitu banyak rezeki yang Allah kasih
kepada kita. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. An-Nahl ayat 16. Ya. Tidak mungkin kita bisa menghitung rezeki Allah. Banyak rezeki. Dari mulai bangun tidur sampai ibu tidur lagi, itu rezeki banyak, Masya Allah. Dan kita nggak akan bisa ngitung. Bisa nggak ibu menghitung nikmat Allah dari tadi bangun tidur sampai hari ini, sampai sekarang ini? Nggak bisa. Dari mulai berkedip aja, Bu. Ibu kalau setiap kedip suruh bayar 10.000, bayar berapa sehari? Hah? Iya kan, cicilan belum lunas sudah harus bayar ini lagi. Ya nggak, setiap kedip coba, bayangin. Belum kita ngomongin nafas, belum ngomongin melihat, belum ngomongin semuanya, Bu. Berapa banyak hari ini teman kita mungkin lagi di rumah sakit, ya, lagi ada yang sakit, lagi ada yang nggak bisa hadir, banyak sekali rezekinya. Tapi cobaan dan ujian Allah sedikit. Nah ini, ya sedikit. Walanabluwannakum bisyai, ya, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin, ya. Jadi Allah pasti akan menguji kita. Walanabluwannakum bisyai. Nah, apa itu bisyai? Sedikit. Minal khauf, apa itu khauf? Takut, ya. Wal ju', kelaparan, ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa, ya. Ibu akan diuji nanti, ada orang-orang yang terdekat meninggal, saudara, orang-orang yang disayang, ya. Wath thamarat. Thamarat itu buah-buahan, makanan. Dan pasti akan diuji, tapi apa? Sedikit. Jadi bahasa Allah itu sangat indah. Walanabluwannakum, dan kalian semua pasti akan diuji bisyai, dengan sedikit. Sedangkan rezeki Allah tadi apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ada lagi ayat yang lain yang kita udah hafal, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi kah yang engkau dustakan. Jadi kalau kita sekarang lagi diuji, Ibu, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dan memang pasti semua orang pasti akan diuji, Bu. Bukan hanya Ibu, saya pun diuji, benar. Ibu punya bestie pun pasti diuji dua-duanya dengan ujian yang beda-beda. Dan ujian itu pasti custom. Nah, custom sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan masing-masing orang. Dan biasanya ujian itu dari apa yang ibu doakan. Jadi kalau ibu dapat ujiannya sesuatu yang memang ibu pikir, kok saya dapat ujiannya seperti ini ya. Nah, bisa jadi ujian seperti ini yang ibu bilang tadi itu adalah karena doa-doa ibu. Maksudnya apa? Ibu mau doanya misalkan punya uang banyak, atau misalkan pengen dapat usaha yang besar misalkan, ya. Misalkan ibu punya usaha rumahan pengen besar, ibu berdoa sama Allah, ya Allah semoga usaha ini lebih besar. Nah, mungkin ujiannya akan di bidang itu tuh. Nggak mungkin ibu ujiannya nanti di bidang yang lain gitu. Tapi ada lagi yang pengen ujiannya misalkan anak-anak yang soleh misalkan, apa doanya ingin mendapatkan anak yang soleh, mungkin ujiannya pasti akan di anak. Gitu. Jadi seringkali ujian itu tergantung dengan apa yang kita doakan. Kalau kita mendoakan suatu hal A, kemungkinan besar ujiannya akan di area situ. Kita doa aja satu hal B, ujiannya di situ. Dan juga seringkali ujian itu dari sesuatu atau seseorang yang paling kita cintai, Bu. Gitu. Yang paling kita takutkan terjadi. Biasanya kejadian tuh. Ibu sayang betul sama anak gitu ya, biasanya ujiannya di anak. Kenapa? Allah cemburu kalau kita terlalu sayang sama makhluk. Ibu sayang banget sama harta nih, ujiannya di harta. Tiba-tiba hilang lah, tiba-tiba ketipu lah ya, tiba-tiba salah investasi, ya udah itu. Ibu sayang sama suami misalkan, bisa jadi ujiannya di suami.
Dan bukan hanya ibu, semua manusia dari zaman dulu, bahkan para nabi dan rasul itu adalah ujiannya yang paling berat. Ujian yang paling berat itu adalah para nabi dan rasul. Setelah itu siapa? Orang-orang soleh, alim ulama, ya kan? Setelah itu siapa? Jamaah masjid Al-Fat. Nah, itu yang ketiga kita, atau mungkin kita ketujuh kali ya. Iya, semua diuji. Ada yang diuji oleh anak, Bu. Siapa yang diuji oleh anak? Nabi Nuh diuji oleh anak. Ya kan? Anak sendiri, anak seorang nabi, bayangkan. Murtad, tidak mau beriman, akhirnya tenggelam, meninggal di depan mata kepala Nabi Nuh sendiri. Ada yang diuji oleh istri. Siapa? Nabi Ayub. Kenal Nabi Ayub? Di mana kenal? Nabi Ayub itu adalah seorang pengusaha kaya raya pada zamannya, Bu. Nah, ya. Dia memiliki pekarangan yang sangat luas, peternakan yang sangat banyak, ya. Istri-istrinya banyak, anaknya 12. Bayangin. Satu ketika Allah uji Nabi Ayub ini dengan apa? Harta kekayaannya habis, ternak-ternaknya mati semua, ke-12 anaknya meninggal, Ibu, bayangin. Dan istri-istrinya meninggalkan dia, kecuali satu orang. Ini nggak tahu nih istri yang pertama apa yang keberapa, ya. Satu orang stay, ya. Tapi Nabi Ayub diberikan ujian apa? Penyakit kulit, ya, yang baunya sangat menyengat, yang mungkin bisa kecium sampai beberapa kilometer. Sehingga apa? Dia diusir sama tetangga-tetangganya. Bayangin, Bu. Misalkan tinggal di BSD, karena tetangganya itu merasa kebauan dengan Nabi Ayub, akhirnya dia disuruh pindah sampai ke gurun pasir, hanya tinggal sendirian. Bayangin, berat nggak ujiannya, Bu? Berat banget, Bu, berat banget. Ya, dan istrinya meninggalkannya, ujian. Tapi akhirnya apa? Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah ganti semuanya. Ya. Ada lagi, oh dari tadi Nabi semua, oke, bukan Nabi. Ini ada lagi namanya Abdurrahman bin Auf. Tahu Abdurrahman bin Auf? Itu adalah salah satu pengusaha paling kaya. Ya. Meninggalkan kekayaan, ini beberapa riwayat ya, tapi saya ambil kurang lebihnya beberapa riwayat itu beliau ini meninggalkan kekayaan 7.000 triliun, Bu. Wah, benar, triliun. Pernah lihat uang sebanyak itu? Belum, ya. Iya, kelihatan dari mukanya sih belum. Satu aja belum, iya saya juga belum, Bu, satu langsung ya. Kecuali kalau di berita mungkin ya ditumpuk gitu ya, tapi langsung depan mata belum. Bayangin, satu aja udah banyak, ini 7.000. Manusia terkaya hari ini itu siapa ya? Manusia terkaya hari ini tuh kurang lebih kekayaannya Elon Musk, ya anggap Elon Musk itu kekayaannya 1.500 triliun kurang lebih. Di atas, sudah di atas 1.000 triliun. Berarti ini 7 kali lipatnya, kebayang nggak? Satu ketika Abdurrahman bin Auf dia ingin hijrah ikut kepada Rasulullah ke kota Madinah, ya. Pada saat mau hijrah, kaum kafir Quraisy mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, kamu silakan hijrah ke Madinah, tapi tinggalkan seluruh kekayaanmu di kota Mekah. Kenapa? Karena kamu mendapatkan kekayaan ini semuanya di kota Mekah. Kalau kamu mau hijrah silahkan, tapi kalau kamu tidak mau hijrah maka kami akan kembalikan seluruh kekayaanmu dan kami akan lipat gandakan. Kami akan pastikan kamu akan menjadi orang terkaya di kota Makkah. Bayangkan. Lalu ditawarkan sama Abdurrahman bin Auf, ya, ikut Nabi hijrah ke Madinah tanpa kekayaan sepeser pun atau bertahan di kota Makkah, kekayaannya dilipat gandakan 2 kali lipat. Nah, kira-kira kalau ibu nih, suami ibu dapat tawaran itu, Bu, ya. Hah? Pasti. Ibu pergi dari BSD, tidak bawa kekayaan apapun, atau ibu tinggal di BSD dan ibu dipastikan akan jadi keluarga paling kaya di BSD, Bu. Nah, pasti yang mana?
Nggak usah ditanya ya ibu-ibu ya. Udah. Salah ya, mohon maaf ya. Ya. Tapi ya Abdurrahman bin Auf ternyata bukanlah kita. Dia memilih untuk hijrah ke Madinah tanpa membawa kekayaan sedikit pun. Bayangin Bu. Udah pergi. Nah, ada istrinya kan? Dia punya istri. Nah, istrinya ditawarkan. Wahai istri Abdurrahman, ya, si Teteh nih ya, Teteh Abdurrahman ini ya, misalkan namanya ya. Teh ya. Kalau Teteh mau ikut suami ya, boleh nggak apa-apa. Tapi Teteh juga tinggalkan seluruh kekayaan Teteh di kota Mekah. Baju, gelang, tas ya, bros semuanya tuh ya. Ya kan? Semua tuh ya sampai cepolan dan lain-lain ya, tinggalin di kota Madinah. Ya. Mobil listrik ya tinggalin semuanya tuh ya. Ah, tinggalin ya, sampai colokannya tinggalin ya. Tapi kalau Teteh tidak ikut suami dan bertahan di kota Mekah, maka seluruh kekayaan Abdurrahman akan diberikan kepada Teteh. Dan Teteh boleh menikah dengan brondong manapun di kota Mekah. Ah, Bronis. Jadi Bronis paling ganteng di BSD nih Bu ya, Ibu boleh pilih ya. Yang setara dengan siapa sih K-pop sekarang itu? BTS, Jungkook, ya, Jungkook, ya, dengan Jungkook misalkan. Nah, gimana ibu-ibu kalau ditawarkan seperti itu? Ikut suami, tapi belum jelas nih, duitnya hilang semua, atau bertahan, tapi jadi orang paling kaya di kota itu? Hah? Yang benar ikut suami, wah. Benar ikut suami nih ibu tadi, ikut suami. Hah? Tadi yakin banget. Ya. Dan ternyata istri Abdul Rahman itu seperti ibu-ibu semuanya. Dia tidak ikut suaminya Bu. Dia lebih memilih harta ya Bu. Iya. Dan apa akhirnya? Akhirnya Abdurrahman bin Auf saat sampai di kota Yastrib waktu itu, yang sekarang jadi kota Madinah, dia minta kepada Rasul kan, wahai Rasul, tunjukkan kepada saya pasar. Saya nggak perlu dikasih duit, tunjukkan kepada saya pasar. Jadi mungkin nyari pasar apa di sini? BSD gitu ya, fresh marketnya gitu ya. Pasmod, nah Pasmod BSD ya, Pasmod. Jadi Abdurrahman di situ buka warung ya, kemudian dia berdagang dengan baik, dengan jujur, semua segala macam. Dalam waktu 2 tahun dia sudah menjadi orang terkaya di BSD. Gitu. Nyesel istrinya Bu, nyesel. Istrinya habis uangnya udah. Setelah itu udah hilang. Ya kan, nama ibu-ibu dikasih duit berapa juga pasti habis kan Bu? Enggak? Mana siapa? Hah? Biasanya gitu, ya kan? Tapi nggak apa-apa, memang tugas istri adalah menghabiskan uang suami ya. Karena uang suami adalah uang istri uang gitu. Ya udah itu akhirnya ya. Ada yang diuji oleh istri, ada juga yang diuji oleh suami Bu, bukan Nabi. Siapa? Yang diuji sama suaminya jadi ujian paling besar buat dia siapa? Siti, bukan Aisyah, Asiyah. Nah, kalau Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah ya. Siti Asiyah Bu, Asiyah ya. Siapa nama suaminya Bu? Fir'aun ya. Ada Fir'aun di rumah ibu? Nggak ada ya. Berarti masih ringan ujian ibu, ya kan? Bukan Fir'aun kan di suami ibu? Nggak. Mirip Fir'aun? Belum, hampir. Ya, kalau
suami ibu lebih parah dari Fir'aun, suami ibu yang ada dalam Al-Quran, Bu. Gitu. Iya enggak? Iya kan? Berarti alhamdulillah suami ibu masih baik. Ya ujiannya masih, ya ada lah Bu pasti. Pasti ada lah ujian Bu. Tapi jangan dikit-dikit kalau ada ujian mau cerai gitu, jangan ya, hati-hati. Tapi nggak ngaruh juga sih, selama suaminya tidak terpancing nggak apa-apa. Ibu mau ngucapin 1000 kali pun nggak nggak ngaruh Bu. Iya bener. Selama suami tidak mengucapkan itu. Iya. Emang pasti hidup rumah tangga ujian Bu, pasti. Dan ya memang Allah sudah memberikan suami itu sebagai takdir ibu. Gitu. Kan nggak mungkin ibu tukar tambah kan Bu? Hah? Diretur. Udah nggak mungkin. Iya. Pertanyaannya kenapa ibu dulu milih dia? Gitu ya udah, nikmatin sekarang berarti Bu. Ya kan, gitu ya. Tapi nanti kan ibu punya anak-anak nih, ya kan? Anak-anaknya umur berapa sih ibu sekarang? SD ya? SMP? SMA, dia udah SMA? Wah, Masya Allah. Ada yang kuliah, ibu udah kuliah anaknya? Oh udah besar dong. Ya Allah, ya, masih muda tapi 50. Oh Masya Allah. Awet muda ya Bu, 50. Awet muda. Kayak 49 ibu. Iya. Bonus benar-benar. Iya, Masya Allah. Berarti nah, kan anak sudah kuliah bentar lagi menikah. Nah menikah itu nanti ada cara, ada ininya, ada yang Rasul ajarkan dalam memilih calon suami atau istri. Ya, kita pasti juga sudah sering dengar. Ada 4 kriterianya Bu. Ya, yang pertama li jamaliha. Pilihlah nanti calon-calon untuk anak-anak ibu. Yang pertama dari ganteng atau cantiknya, gitu. Boleh nggak milih calon suami atau istri yang ganteng atau cantik? Boleh. Ya orang ibu 24 jam ketemu dia Bu, gitu. Ya nggak, ibu nih, kalau suami ibu ya enak dilihat kan enak ya Bu ya? Iya. Ya oke lah kalau nggak enak dilihat minimal dompetnya enak dipegang gitu ya Bu ya. Pasti. Emang itu udah. Ketawa nih, udah nikah kakak? Udah nikah Kak? Udah ya? Ngikik dia soalnya ya. Jadi yang pertama li jamaliha, dari ganteng atau cantik. Boleh nggak milih istri yang cantik? Boleh. Wajib malah ya kalau bisa ya kan. Ya, karena kan tiap hari ngelihat Bu, ibu nih bangun tidur ngelihat dia, mau tidur ngelihat dia, mau mandi ngelihat dia, mau makan ngelihat dia gitu. Kan kalau cantik atau enak dilihat ya lumayan lah ya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua linasabiha, dari keturunannya. Ibu pilih keturunan tentu yang baik. Yang harus tahu siapa orang tuanya, ya kan, siapa ini anaknya siapa. Makanya dulu kalau orang Jawa kan milihnya bibit, bebet dan bobot ya. Yang ketiga lima liha. Nah ini kekayaannya gitu. Ini sih nggak usah diajarin ya, pasti ibu-ibu udah paham semua ya Bu gitu kan. Nah, udah hatam lah ya, ini nggak usah diajarin ya. Nah yang keempat lid diniha, apa itu agamanya gitu. Jadi ibu boleh milih yang ganteng, ibu boleh milih yang keturunan bangsawan, ibu boleh milih yang kaya, tapi kalau tidak ada agamanya tidak ada artinya gitu. Kenapa agama ditaruh di paling akhir? Karena agama adalah fondasi yang paling penting dan nilainya 1, yang lain nilainya 0. Jadi kalau ibu cuma milih dari ganteng, kaya, baik-baik, sombong, tidak sombong, rajin menabung misalkan, itu 0 semua Bu. Kalau tidak ada agama, karena agama nilainya 1. Tapi kalau ada agama, kebetulan ganteng, nilainya berapa jadi? 10, 1 tambah 0. Udah ganteng, duitnya banyak, agamanya bagus, nilainya berapa Bu? 100. Udah agamanya bagus, ganteng, duitnya banyak, anaknya konglomerat misalkan, nilainya berapa Bu? 1000. Masih ada yang seperti ini Bu?
Makanya ah, ada insya Allah, belum ketemu aja Bu. Ya, jadi masih diumpetin. Nah nanti Ibu untuk nyari jodoh buat anak-anak Ibu, nah kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi baik lagi tadi ujiannya ada. Suami, istri, ya pasti ada Bu. Tapi kalau ujiannya cuman soal ya kadang suami ngelempar anduk di kasur gitu ya Bu ya. Atau kalau buka lemari ngambil baju paling bawah tarik gitu ya, berantakan semua ya. Ya udah sabar aja lah Bu gitu. Selama suami ibu tidak memerintahkan ibu dalam kemaksiatan atau dosa, udah. Misalkan sayang buka dong apa misalkan maaf nih jilbabnya gitu. Nah itu jangan diikutin. Karena apa ya melanggar perintah Allah. Apapun yang melanggar perintah Allah maka prioritas utama siapa? Allah. Baru suami. Ya. Ibu sebelum menikah apa namanya yang harus jadi prioritas setelah Allah adalah orang tua. Tapi setelah menikah yang harus jadi prioritas adalah suami. Baru orang tua. Beda kalau suami sudah menikah belum menikah tetap yang jadi prioritasnya adalah orang tua setelah Allah ya, ibu. Maka ibu jangan selalu memberikan pilihan yang sulit gitu buat suami gitu. Kamu pilih aku atau pilih ibumu misalnya. Wah, itu susah itu, Bu. Dan tidak bisa dijawab juga karena cinta seorang anak kepada ibu itu 100%, kepada istri 100%. Kan sering ya mungkin terjadi gitu kan antara mertua menantu nggak akur gitu kan, akhirnya yang kasihan suaminya Bu harus milih gitu loh, serba bingung ya kan, mamahnya penting sebagai pintu surganya, istrinya juga penting. Nah bahkan beberapa kasus akhirnya ada yang bercerai kan gara-gara nggak cocok sama ini ya gitulah pokoknya. Jadi harus bersabar ya. Suami ibu adalah takdir yang Allah telah pilihkan untuk ibu. Dan memang hanya ibu yang bisa menghandle suami ibu. Gitu. Kalau dia nikah sama yang lain nggak bisa dihandle. Hanya ibu yang bisa menghandle. Sama ibu pun, halo, ya. Kekurangan ibu yang bisa menutupi dan mengcover adalah suami ibu. Tidak ada yang lain. Karena memang itu Allah sudah menakdirkan, Allah sudah jodohkan ibu di situ. Ya. Jadi kalau ibu jangan selalu menganggap, waduh ya Allah nih suami saya nih ujian terberat bagi saya misalnya gitu kan. Ibu selalu ngomong depan suami, waduh kamu tuh ujian terberat yang Allah kasih buat saya gitu ya. Mungkin dalam hati suami ibu, ya ibu pun adalah ujian paling berat buat dia. Cuman dia nggak mau ngomong aja Bu, karena kan laki-laki tidak bercerita Bu, ya tahu-tahu gila Bu dia. Iya gitu ya, jadi udah jalanin ya, dan sudah dijamin rezekinya ya. Jadi jangan pernah nanti misalkan ibu mau menikahkan anak takut, aduh nanti gimana sendiri aja nggak bisa gimana nikah berdua. Justru karena sendiri dapat bawa satu, kalau nikah yang bawa satu lagi jadi dua rezekinya, nggak ada yang perlu takutin selama suaminya mau berusaha. Itu poinnya itu ya. Suaminya mau berusaha. Jadi kalau rezekinya sekarang misalkan ibu merasa lagi diuji, ada ujiannya ya. Selama suami ibu masih berusaha, maka ibu wajib untuk mendukungnya gitu. Ya, kecuali suami udah malas-malasan gitu ya, tidur, main kartu gitu ya. Nah, itu mungkin memang sudah tidak baik. Tapi kalau selama ibu masih berusaha, ibu harus dukung. Namanya kehidupan pasti naik turun, Bu. Benar nggak? Ya. Ada yang begini, ada yang begini ya. Ada yang begini, muter-muter dulu gitu kan, nah macam-macam. Nggak ada hidup yang begini Bu, nggak ada. Wah, atau begini terus, itu cuma ada di film-film Korea Bu. Ya. Wanita cantik ya, bertemu dengan pangeran dari keluarga kaya raya,
turun dari mobil Mercedes Benz, kemudian bertemu dengan wanita dari kampung paling ujung di ujung dunia gitu, mereka menikah dan bahagia selamanya. Nggak ada, tidak ada Bu, dalam dalam apa namanya di dalam cerita nyata itu tidak ada, tapi dalam dongeng mungkin ada gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan itu ujian ini sesuatu yang pasti akan kita temui ya, tapi Allah juga tadi sudah janjikan rezeki tadi apa? Rezeki yang pertama apa? Jamin ya. Jadi tidak perlu takut, semua rezeki pasti sudah dijamin oleh Allah ya. Yang kedua tadi kita bahas yang kedua nih, masuk yang kedua ya, rezeki yang dijanjikan. Nah, rezeki yang dijanjikan itu apa? Rezeki yang dijanjikan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah, gitu. Ya. Apa aja tuh? Sedekah, ya kan? Apalagi menikah tadi. Apalagi istighfar, ya. Ini adalah rezeki. Allah udah janji dan ayatnya banyak. Ya, ayatnya banyak. Salah satunya mungkin ini yang generalnya, kita buka surat Al-An'am ayat 160. Nah, ya. Al-An'am itu surat ke-6 ayat ke-160. Nah, ya. Al-An'am. Ya, kita baca ya Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Nah, barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan oleh Allah. Nah, ini adalah konsep dasar Bu. Setiap kebaikan, setiap amal ibadah yang ibu lakukan, maka berapa kali balasan pahalanya Bu? 10 kali lipat. Inilah maha baiknya Allah. Di kalimat selanjutnya, kalau ibu berbuat kejahatan, berapa balasannya Bu? Seimbang, 1 Bu. Bayangin. Ibu kalau berbuat baik, nolongin orang, itu pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau ibu ngejahatin orang, pahalanya 1. Baik gak Allah? Baik banget. Baik banget. Kalau ibu sedekah, 1, balasannya berapa? 10. Jadi kalau ibu sedekah 100.000, insya Allah Allah akan memberikan rezeki senilai. Nah ini ya, senilai kurang lebih 1.000.000. Senilai. Bukan berarti ibu sedekah 100.000, ibu tungguin tuh mana nih di langit nih, nggak turun-turun nih 1.000.000 gua, nggak gitu. Tapi ibu diberikan kesehatan, ibu diberikan kebahagiaan, ibu dihindarkan dari musibah, dari keserempet mobil, itu rezeki bukan? Rezeki Bu. Bayangin ibu tadi pagi nih, misalkan tadi pagi ibu berangkat ke sini ya, sedekah dulu misalkan 50.000 gitu. Tiba-tiba di jalan ibu tadi hampir tuh ada mobil mepet banget sama kita. Misalkan bisa jadi itu selamatnya karena sedekah ibu tadi pagi. Benar. Karena ada kaidah yang lain bahwa musibah tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Nah, ini ayat, ini hadis ya. Musibah tidak akan pernah bisa mendahului sedekah gitu. Jadi latihan aja Bu, kecil nggak apa-apa Bu, 10.000 tadi itu ada kencerengan lewat gitu ya, ibu masukin aja 10.000, 20.000, nggak akan berasa. Ibu-ibu BSD ini berapa sih sekali makan, coba sekali nongkrong berapa ya ini? Ibu ini pasti banyak nongkrongnya nih ya. Hah? Minimal 300.000 minimal, benar nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan, kurang lebih ya, minimal 300.000. Minimal 300.000, udah beli kopi,
beli kentang, beli apa-apa, ujungnya bisa jadi gope. 300 ribu itu satu orang loh. Kalau nongkrong berdua, ibu-ibu nih ya, ibu-ibu Jaksel atau ibu-ibu BSD yang gaul-gaul ya, sekali nongkrong itu minimal gope. Ya tahu, saya kadang sekarang ini kosong nih, di depan aja deh, yang tadi. Di depan aja coba, biar enak nanti nggak ada orang. Yuk. Nah jadi apa namanya? Tadi mana? Oh ya nongkrong ya. Nongkrong itu minimal kan 500 ribu. Nah ibu coba keluarin aja 50 ribu. Nggak akan berasa. Gitu. Tapi apa? Ibu selamat, hidupnya bahagia, berkah, iya kan? Jadi sedekah. Nah, ada lagi ayat yang bagus nih. Buat ibu-ibu kan seneng ya kalau soal kali-kalian dan tambah-tambahan ini kan seneng ya. Al-Baqarah ayat 261. Nah, jadi biar ibu punya gambaran gitu. Jadi semua itu, oh ini ternyata ada ayatnya ya, ada hadisnya ya. Jadi ini bukan katanya, tapi memang kata Allah ya. Al-Baqarah 261. Nah, ini harus selalu ibu pegang nih. Al-Baqarah 261. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali jannatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, jadi berapa bu? 700. Ibu sedekah nih, seperti ibu nanam satu biji bu. Dari biji itu tumbuh berapa tadi? 7 tangkai. Bayangin bu ya, dari 1 tumbuh 7. Setiap 7 itu masing-masingnya ada 100 bulir bu. Berarti berapa? 700 kali 4. Bayangin. Jadi sedekah itu kita kadang nggak tahu Allah tuh ngasih pahalanya berapa. Bahkan ada seorang, mohon maaf, pelacur ya zaman dulu ya, dikisahkan dalam sebuah kisah, seorang pelacur hanya ngasih makan, ngasih minum anjing. Ya enggak, udah denger ceritanya ya pasti ya. Dalam sebuah timba anjing kehausan, seorang pelacur itu dia nimba air ya, dikasih dia taruh sepatunya, dia naikin sepatu itu sebagai alasnya tempat air itu, anjing itu minum. Allah ampunin semua dosanya bu, bayangin. Dan dimasukkan ke dalam surga, bayangkan. Itu. Jadi tidak ada yang pernah bisa memprediksi berapa sedekah itu nilainya berapa, nggak ada. Bahkan ya dalam sebuah hadis, sebuah kisah ya, kalau orang-orang meninggal ya, kalau orang-orang ini meninggal, dia dihidupkan kembali, maka yang pertama kali akan dilakukan adalah bersedekah. Bayangkan, coba. Berarti dahsyatnya sedekah ini luar biasa. Dan tidak ada yang bisa menilai berapa balasannya. Karena bisa jadi sedekah orang 10 juta dengan 10 ribu, Allah akan lebih ganjar 10 ribu lebih banyak dibanding 10 juta. Kenapa? Satu, ikhlas, betul. Yang kedua, bisa jadi orang yang sedekah 10 juta ya, itu memang punya uangnya 10 miliar bu. Sedangkan yang sedekah 10 ribu punya uangnya 20 ribu. Bener tadi, berarti keikhlasannya kan, iya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita ngeliat teman kita sedekahnya cuma 100 ribu gitu ya 100 ribu misalkan, atau cuma 1000 perak gitu, bisa jadi itu adalah uang terakhirnya bu, gitu. Sedangkan kita kita sedekah 100 ribu, tapi uang kita banyak 100 juta misalkan, 10 juta, 1 miliar misalkan, sehingga kecil, gitu ya.
Dan memang bedanya sedekah dengan zakat itu apa? Tahu nggak? Sedekah, zakat, infak deh, apa bedanya? Sedekah, zakat, infak, bedanya apa? Ayo, ada yang tahu? 100.000? Nggak perlu ya, ibu-ibu ya udah banyak duitnya ya. Sedekah adalah semua yang kita berikan untuk kebaikan, itu sedekah. Ya, jadi sedekah ini sangat general. Sedekah bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk tenaga, ya. Ibu kan sering dengar ya, gue sedekahnya sedekah tenaga aja deh, ya kan? Gitu. Nggak ada kan? Saya zakatnya zakat tenaga aja, nggak ada. Ya, sedekah tenaga, bisa juga sedekah waktu, bisa juga sedekah apa? Senyum. Nah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi memang kalau ibu diberikan kelapangan harta, ibu diberikan kelebihan rezeki, maka sedekah yang utama adalah dalam bentuk uang, materi. Ya, karena itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap dunia, berhala kita, makanya harus kita bersihkan ya dengan uang. Senyum bagus nggak? Bagus, boleh. Tapi tidak semua masalah di muka bumi ini selesai hanya dengan senyum ya. Ibu turun nih keluar komplek BSI, ada pengemis bu, udah 3 hari kejang-kejang nggak makan bu. Ya kan, ibu senyumin aja tiap hari. Nah ini pelakunya kayak ini. Apa yang terjadi bu? Sama orang itu meninggal bu. Nggak cukup, senyum itu nggak cukup bu, ya. Ibu harus keluarin duit, ibu beli makan lah minimal. Ya minimal ibu kasih apa kayak lemper kayak apa kayak biar bertahan hidup ya bu, ya jangan cuma disenyumin, wah ini sedekah, pak ini sedekah saya hari ini ya pak gitu. Jangan ya. Nah itu sedekah. Ya, beda dengan infak. Nah, infak itu pasti dengan uang. Pasti. Nggak ada namanya infak senyum tuh nggak ada, ya, nggak ada. Ya. Zakat juga dengan uang, gitu. Dengan harta. Ya. Bedanya nanti kalau zakat itu wajib, kalau infak itu sunnah. Ya, jadi sedekah juga terbagi nanti, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tuh apa? Zakat, apalagi nafkah. Nah, nafkah suami ke istri itu wajib. Ya, itu wajib. Yang sunnah apa? Tadi ada infak, ada wakaf, itu sedekah apa? Sunnah. Ya. Nah, kalau zakat, angkanya kan sudah pasti bu ya. Berapa angka zakat bu? 2,5%. Kalau infak berapa? Kalau sedekah berapa angkanya? Ayo. Seiklasnya. Nggak benar. Di Al-Quran ataupun hadis tidak ada angka untuk sedekah. Tapi biasanya saat ada kata menginfakkan harta itu diikuti oleh kata sebagian. Nah ini. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu. Nah tinggal kita memaknai sebagian ini sebagian apa bu? Kalau dulu para sahabat memaknai sebagian ini sebagian besar. Makanya satu ketika waktu itu mau perang Tabuk ya, Rasulullah meminta para sahabat untuk memberikan sedekah terbaik untuk perjuangan Islam. Datanglah Umar bin Khattab membawa 50% kekayaannya bu, bayangkan. Dahsyat nggak bu? Jadi ibu nih punya uang di rekening 100 juta, ibu keluarin 50 juta. Wish, kan? Berat nih, kayaknya bukan gua nih. Iya. Ibu punya mobil listrik 2, 1 disedekahin bu. Ibu punya Alphard 2, 1 disedekahin bu. Makin berat nih kali ya. Gue cabut aja deh. Itu Umar bin Khattab, bener. Rasulullah takjub. Tapi Rasulullah bilang, wahai Umar, sedekahmu sangat dahsyat. Tapi kamu tidak akan bisa mengalahkan satu orang ini dalam bersedekah. Kata Umar, siapa ya Rasul? Bukankah sedekah saya sudah paling banyak ini 50%? Tiba-tiba datang siapa? Abu Bakar. Membawa 100% kekayaannya bu, bayangin. 100%. Jadi semua harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kalau kamu sedekah seluruh harta kekayaanmu seperti ini,
apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu? Apa kata Abu Bakar? Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Oh gitu. Coba bayangkan suami ibu ngomong begitu. Nah, udah pasti bye-bye. Ya, dan memang ya kita pasti tidak bisa seperti itu. Nggak apa-apa, karena Rasul juga ajarkan kita perlu untuk sedekah kepada diri sendiri. Benar. Ibu boleh nih pakai pakaian yang baik, pakai bawa tas yang bagus, kemudian nyetir mobil bagus, boleh selama untuk dakwah, selama untuk kebaikan, selama untuk syiar, boleh. Ibu mau umroh nanti, ibu pakai fasilitas terbaik, itu boleh. Justru harus begitu, Bu. Jangan sampai ibu nanti kalau mau ke mana Singapura gitu ya, foto-fotonya bagus, ini segala macam pakai bisnis kelas, giliran ke umroh, waduh hemat-hemat gitu. Kalau perlu hotel yang 10 kilo ya, nah itu jangan, harus yang terbaik. Ya. Nah tapi poinnya tadi para sahabat memaknainya sebagian itu sebagian besar. Kalau kita memaknai sebagian kecil biasanya, Bu. Karena katanya sekarang zaman minimalis, Bu. Mobil minimalis, rumah minimalis, pakaian juga kadang minimalis ya. Sampai sedekah pun minimalis, Bu. Kalau ditanya kenapa sedekahnya sedikit? Jawabannya biar sedikit, yang penting ikhlas. Udah pinter ini. Padahal tadi kan konsepnya ikhlas itu, Bu. Yang namanya ikhlas nih ya, keikhlasan itu kapan sih bisa kita rasakan? Saat kita berasa melakukannya kan, Bu, ya kan? Maka keikhlasan diuji, bener nggak? Namanya ikhlas itu kan sesuatu yang berat tapi ya udah deh, gitu. Sama, ibu punya uangnya 100 juta nih, anggap 100 juta ibu di rekening nih, ya 100 juta. Ibu sedekah 1000 perak, Bu. Ikhlas nggak, Bu? Kok nggak jawab, Ibu? Ikhlas kan? Nah, ikhlas banget. Bahkan ngasihnya pun udah gak kelihatan tuh. Ya, 100 juta ngasihnya 1000 perak. Nggak usah 1000 lah, 100.000 deh, pasti ikhlas. Tapi ibu punya uang 100 juta, ibu sedekahkan 50 juta. Nah ini masalah ini katanya. Ini repot ini. Iya. Ya, jadi keikhlasan itu diuji pada saat kita bisa melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang lapang, itu keikhlasan. Gitu. Dan memang itu harus dilatih, Bu, dilatih. Dari yang kecil aja dulu. Yang penting ibu konsisten setiap hari aja ibu sedekah, Bu. Paling bagus memang sedekah subuh yang diajarkan oleh Rasul, itu sebenarnya ajaran Rasul tapi sering disampaikan waktu itu oleh Syekh almarhum Syekh ini ya, siapa? Al-Jaber ya, sedekah subuh. Semoga Allah merahmati beliau. Karena setiap subuh ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah mendoakan kita. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, gantilah sedekah dari hambamu yang mengeluarkan hartanya di waktu subuh ini. Yang kedua, malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, hukumlah atau berikanlah ganjaran atau berikanlah hukuman bagi mereka yang menahan hartanya, yang tidak mau bersedekah. Nah bayangin, Bu, yang doa malaikat, Bu, kira-kira dikabulin gak, Bu? Kabulin. Kalau kita yang doakan masih 50-50 ya, Bu ya. Ya gak, udah doanya gak khusyuk lah, mintanya ya gitu-gitu ya. Tapi kalau malaikat gak punya dosa, langsung kontan dikabulkan. Bener. Jadi ibu sedekah dari kecil nggak apa-apa, Bu. Ibu sanggupnya 50.000 sehari, 50.000 sehari. Ibu sanggupnya 100.000, 100.000. Ibu sanggupnya sejuta. Dan tidak ada pernah cerita orang miskin karena sedekah, Bu. Nggak ada, Bu. Saya nggak pernah dengar. Kalau ada ibu kasih tahu sama saya. Kasih tahu aja, tapi kayaknya nggak ada. Nggak, beneran nggak ada. Tidak pernah ada testimoni orang miskin karena sedekah. Ibu pernah dengar? Nggak pernah gitu loh. Nah, apa yang membuat kita takut? Ya kan? Sebenarnya ibu kalau hari ini nih, ibu di dompet punya 500.000 ya, Bu ya. Misalkan nih, ibu udah niatin mau jajan. Ibu sedekahin 100.000 pun, ibu tetap bisa jajan hari itu. Tapi 100.000-nya udah berkurang sedekah.
Kalau ibu nggak sedekahin, 500.000 itu pun habis juga bu. Sering nggak seperti itu? Ya kan, misalkan ibu punya uang dompet 500.000 nih, oh tiap hari ibu dikasih uang jajan 500.000. Kalau ibu sudah menyisihkan 100.000 di depan, insya Allah 400.000 itu berkah bu. Berkah tuh maksudnya apa sih? Berkah tuh maksudnya uang itu cukup aja gitu loh. Tapi kalau ibu nggak sedekahin, 500.000 itu pun habis juga. Habisnya nggak jelas juga bu. Ibu check out apa keranjang kuning, keranjang oranye lah, apa tau nggak dibeli. Ini apa yang gue beli? Gue juga lupa ini. Akhirnya duit habis aja itu bu, bener. Habis aja. Tapi kalau sudah disisihkan, insya Allah 400.000 itu Allah jaga tuh. Ibu mau check out nih di keranjang kuning, ya bisikannya ayo check out, check out, check out. Kata apa dibisikan yang baik, jangan, kan nggak butuh-butuh banget. Akhirnya nggak jadi check out bu. Akhirnya beli yang bermanfaat lain. Nah itu namanya keberkahan bu, uang ibu dijaga. Ibu punya 1 juta pun kalau Allah nggak jagain itu hilang, itu habis tuh sia-sia bu, habis. Sering kan kadang beri perintilan ina itu tiba-tiba lah udah 1 juta aja ya. Kemana duit gue ini tuh? Bayangin dari 1 juta itu ibu sisihin 200.000 aja di awal buat sedekah. Sama-sama habis, tapi habis yang pertama habis sia-sia, habis yang kedua minimal ada yang disedekahin. Gitu. Jadi mulai aja bu dari sekarang. Gitu. Udah. Dan saya itu mulai mengamalkan sedekah ini alhamdulillah bu ya, itu waktu saya di Qatar bu, dulu di Qatar. Jadi saya alhamdulillah dulu S2 di Qatar, S1 di Malaysia, beasiswa dari Petronas, S2 di Qatar, ambil jurusan Islamic Finance, keuangan syariah gitu. Saya mulai sedekah. Kalau dulu kan di Qatar itu nggak ada orang miskin di pinggir jalan ya bu ya, gimana sedekah saya siapin kotak bu di kamar, di apartemen. Nah setiap hari saya masukin uang tuh, 1 real, 1 real, nggak apa-apa. Nah setiap hari Jumat saya keluar kan mau sholat Jumat ya. Bedanya kalau di Qatar sama negara-negara Arab liburnya itu Jumat sama Sabtu bu. Nah kalau di sini kan Sabtu Minggu. Nah setiap Jumat saya keluar rumah, keluar apartemen, uangnya dibawa, lalu sedekah di sana itu kita beli voucher, kayak voucher di Alfamart atau Indomaret gitu ya. Jadi beda-beda. Ini ada voucher untuk Palestina, voucher pendidikan, voucher anak-anak yatim, voucher panti asuhan, voucher jompo. Terserah kita mau beli yang mana. Ya udah beli misalkan 10 real, 10 real, 10 real. Itu sedekahnya. Under Ministry of Auqaf. Jadi ada khusus Menteri Urusan Sedekah dan Auqaf. Bayangin. Bagus ya? Bagus. Nah itu saya tulis tuh di buku Notes from Qatar gitu. Nah ini bukunya nih. Nah ini ya. Nanti kalau ibu mau ada ya langsung bisa tanda tanganin. Ini gratis, ibu cukup ganti biaya cetaknya aja bu. Gitu ya. Jadi tetap bayar maksudnya ya. Bingung tadi. Ya. Jadi saya mana tadi? Nah, apa? Sedekah. Ibu mulai aja sedekah. Gitu. Mulai kecil 10.000. Di sini juga saya tulis beberapa cerita kisah keajaiban sedekah. Banyak sih keajaiban sedekah. Misalkan kayak saya tuh pernah pulang 2 kali ya selama di sana. Seingat saya 2 kali deh. Tiket saya tuh di upgrade dari ekonomi ke bisnis kelas. Itu sebuah pengalaman yang bagi anak kampus sih Masya Allah ibu ya naik bisnis kelas waktu itu ya. Dan itu saya merasa karena sedekah saya misalkan. Itu perasaan saya. Jadi setiap kali sebelum saya berangkat di airport, di bandara ada cleaning service. Kita kasih agak gedean bu. Ibu kalau ngincarnya bisnis kelas jangan ngasihnya 1 real gitu ya, gedean dikit. Saya ngasih waktu itu misalkan 100 real gitu. Karena hitung-hitungan, oh kalau 10 kali lipat belum mencukupi, tapi kalau 700 kali lipat dapat nih bisnis kelas gitu. Boleh nggak seperti itu? Boleh aja sebetulnya, nggak apa-apa. Karena oh nanti jadi nggak ikhlas dong kalau sedekah, nanti jadi nggak ikhlas dong. Bedakan antara ikhlas dengan berharap. Nah, karena ini dua ibadah yang berbeda ya. Ikhlas itu antara kita dengan Allah. Pada saat kita melakukan sesuatu kita ikhlas. Tapi bolehkah kita berharap? Boleh. Dan ini bentuk ibadah yang lain. Namanya roja. Berharap hanya kepada Allah. Dan bukankah memang setiap ibadah yang kita lakukan itu kan kita mengharapkan dari Allah sesuatu, benar nggak? Makanya ada surga dan neraka. Ya, ibu sekarang misalkan 10 malam
10 malam terakhir di bulan Ramadan. Banyak yang beriktikaf, ya. Apa yang sih mau kita kejar? Lailatul Qadar. Kenapa ibu mau ngejar Lailatul Qadar? Karena janji Allah kan, siapa yang beribadah di malam itu seperti beribadah selama 1000 bulan. Makanya kita kejar. Apakah kita tidak ikhlas? Ikhlas. Tapi kita juga berharap mendapatkan pahala itu, gitu. Sama, sedekah pun begitu, Bu. Ibu sekarang sedekah, tentu ibu mengharapkan kebaikan, mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah, dan boleh banget. Karena memang ibadah itu kita mengejar apa yang dijanjikan Allah. Gitu. Atau saat ibu sekarang punya masalah, misalkan nih ya, ibu lagi dikasih ujian. Kira-kira ibu rajin nggak sholatnya, Bu? Rajin nggak sholat ibu? Rajin, tambah rajin. Tambah nggak sholat sunnahnya ibu? Tambah. Tambah nggak tahajudnya, Bu? Tambah. Tambah nggak puasa Senin Kemisnya, Bu? Tambah. Tambah nggak ngomongin orangnya, Bu? Enggak, nah, itu tobat. Ya kan? Kalau lagi dikasih masalah. Sama, sedekah juga begitu. Sedekah aja. Pasti Allah akan balas, pasti. Tapi memang tadi ya konsepnya jangan selalu mikir, wah saya sedekah udah 1 juta, mana nih 10 juta saya, enggak. Bisa jadi Allah ganti dengan diselamatkan dari musibah. Allah ganti dengan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang lucu, anak-anak yang menggemaskan. Bisa jadi Allah ganti dengan punya teman-teman sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Iya, itu kan rezeki. Teman kita di dunia ini kan cuma ada 2, Bu. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Nah, itu. Kalau ibu sudah punya teman seperti itu, ibu gandeng, Bu. Jangan ibu lepaskan. Karena teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu sangat mahal harganya. Kalau hanya teman yang mau datang pada saat kita lagi happy, lagi seneng, lagi banyak duit, oh itu banyak, Bu. Ibu nggak usah buat pengumuman, pasti nempel semua. Kalau ibu habis dapat rezeki, habis dapat warisan misalkan ibu ya, habis dapat arisan misalkan, nggak usah jauh-jauh, arisan misalkan, wah itu, ibu lo mau kemana? Gue temenin ya. Atau misalkan dalam circle itu, kalau olahraga main tenis, main padel gitu ya, dia yang bayarin terus, bisa ditempelin terus, Bu. Nah, lo kapan lagi mau ikutan, mau olahraga, misalkan, nah gitu ya. Tapi kalau lagi berjuang, lagi struggling, tidak semua orang. Gitu, Ibu ya. Yang ketiga, tadi sudah yang kedua, yang dijanjikan. Yang ketiga adalah rezeki yang digantungkan. Nah, ya, rezeki. Oh, udah ada ibunya, oke. Nah, itu rezeki juga loh, punya anak aktif itu rezeki. Bener. Berapa banyak orang tua yang harus membayar mahal hanya untuk anaknya, mohon maaf ya, bisa berbicara, ya Bu ya? Bayangin. Iya. Bisa bergerak, bayangin. Makanya rezeki. Makanya saya tuh kalau lihat anak-anak saya nakal, ketawa, lari-lari, loncat-loncat gitu ya, saya senang aja, Bu, gitu. Kan kalau ibu-ibu biasanya kan ini ya, gemes ya, gitu kan, cubit nih, ya, gitu. Padahal itu adalah itu adalah rezeki, Bu. Banyak anak-anak yang untuk bergerak saja nggak bisa, untuk ngomong aja susah. Iya, rezeki, masya Allah, Allah baik, maha baik ya. Yang ketiga, rezeki yang digantungkan. Nah, ini waktunya tinggal sedikit lagi, 10 menit lagi ya. Rezeki yang digantungkan itu ada di surat Ar-Rod ayat 11. Nah, ya. Surat Ar-Rod ayat 11. Mari kita buka. Ar-Rod ayat 11. Ar-Rod itu surat ke-13. Nah, ayat ke-11. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya di setiap manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, poinnya di sini adalah di ayat di bagian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan rezeki kepada seseorang sebelum orang itu berjuang untuk mendapatkannya. Sehingga di dunia ini kita akan mendapatkan apa yang kita perjuangkan, bukan yang kita inginkan. Dan Allah akan memberi kepada setiap hambanya yang mau berusaha, yang mau berjuang. Manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia akan mendapatkannya. Siapa yang berikhtiar, maka Allah akan sempurnakan ikhtiar tersebut. Gitu. Sama dengan rezeki juga seperti itu. Ibu ingin dapat sesuatu, ibu harus berusaha. Ibu ingin anak ibu juara di kelas, tentu kan harus dilesin A, B, C, D seperti itu, sama. Jadi rezeki inilah yang insya Allah sudah tertakar semuanya, Bu. Tidak ada yang tertukar. Dan setiap dari ibu rezekinya ini udah ada nih, Bu. Ya, udah ada. Ya. Dan Nabi katakan, ya, setiap rezeki umatku, ya, jadi setiap rezeki seorang hamba itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan seorang hamba tidak akan meninggal sebelum rezekinya disempurnakan. Jadi kalau jatah rezeki ibu di dunia ini belum habis, maka ibu belum meninggal, Bu. Tapi kalau waktunya sudah selesai, rezeki ibu sudah lengkap, sudah komplit, maka Allah akan panggil ibu. Maka kita kan sering melihat ada orang-orang yang rezekinya banyak gitu ya, tapi akhirnya nggak dinikmatin juga. Akhirnya malah turunnya kemana? Ke ahli waris gitu kan. Karena emang rezekinya ya segitu. Meskipun dia punya uang misalkan 100 miliar, rezeki yang bisa dinikmatin hanya 2 miliar sebetulnya. Akhirnya yang 98 miliarnya juga nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Atau kita melihat ada orang selamat dari tabrakan ya, atau kemarin kan ada sesuatu yang lihat yang ide pesawat yang jatuh di India, Ibu ya. Itu jatuh nabrak gedung, secara logik itu udah nggak ada yang bisa selamat, Bu. Toto ada yang lari-lari kan selamat satu orang, nah itu. Nomor 11A tuh, itu gimana caranya, Bu, coba? Nggak mungkin. Ya karena memang jatah rezekinya belum habis itu di dunia ini. Dia masih akan harus mendapatkan rezeki dia itu. Dan memang waktunya, memang umurnya belum waktunya, udah itu aja. Nggak mungkin pesawat, ya gimana sih pesawat dari atas turun, kita ibu loncat dari lampu ini aja, Bu, udah patah tulang, Bu, udah ini masih bisa lari-lari gitu. Tapi kan memang rezekinya belum habis gitu. Ya, jadi kita wrap up tema kita hari ini bahwa rezeki itu betul sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Dan rezeki tadi ada 3 macam. Yang pertama rezeki yang dijamin, yang kedua rezeki yang dijanjikan, yang ketiga rezeki yang digantungkan. Udah. Dan insya Allah kalau ibu menjalankan ini, maka sempurnalah rezeki yang ibu dapatkan. Udah. Karena konsepnya semua ini kok. Karena memang nanti ada 8 pintu rezeki, kita lihat ya, misalkan kita pernah baca, tapi konsepnya ini. Kan rezeki melalui menikah, gitu kan? Rezeki melalui sedekah, rezeki melalui istighfar, gitu kan?
Kan konsepnya ya istighfar, sedekah, apa tadi, menikah itu ya dijanjikan, masuk konsep yang dijanjikan tadi ini Bu. Ibu menikah ya pasti ada rezekinya, ibu sedekah ada rezekinya, ibu istighfar ada rezekinya Bu, betul, itu ada ayatnya ya. Kalau ibu lagi mumet, lagi pusing kepalanya nggak tahu mau ngapain, udah mending ibu istighfar. Insya Allah istighfar itu menghapuskan dosa, memperlancar rezeki, memberikan solusi, nah itu. Ya, jadi istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh yang agak panjang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Boleh agak pendek dikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh yang singkat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Minimal 100 kali Bu. Dan cepat, 100 kali itu cepat Bu. Astagfirullah itu ibu bisa ucapkan 1 detik. Astagfirullahalazim 2 detik. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi 3 detik. Jadi kalau yang paling panjang aja 3 detik kali 100 berapa Bu? 300 detik. 300 detik itu berapa menit Bu? 5 menit ya? 5 menit. 5 menit Bu. Ibu dikasih waktu 24 jam. Masa nggak ada waktu? 5 menit aja Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu mau ngincer 1000 kali, ya itu bisa nanti astagfirullah aja kan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi kalau ibu cuma targetnya 100, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu ya Bu ya. Oke, mungkin itu dari kami. Mungkin kita lanjutkan, ada tanya jawab atau sudah dicukupkan? Ada ya? Oke baik, silakan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, semoga bermanfaat untuk semua. Ini kebetulan kan kita ada hadiah Pak Ustadz untuk penanya atau yang berhasil menjawab pertanyaan atau mereka yang bertanya. Saya serahkan ke Pak Ustadz. Ikut aja. Mungkin untuk penanya kali ya Pak Ustadz. Untuk penanya mungkin sudah mempersiapkan pertanyaannya, boleh acungkan tangan. Ada yang mau bertanya untuk tausiah kali ini? Ya boleh, silakan. Ini pakai mic aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni. Ustadz, di sini tadi kan ada dibilang rezeki itu sudah diatur dan kita harus mencari ya. Mana ya Nek? Sesuai dengan takarnya, gimana? Kalau misalnya mereka sudah berusaha untuk mencari rezeki tapi selalu di titik yang itu aja, dan jadi kita tuh saya sudah berusaha tapi tidak bertambah rezekinya gitu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Tapi kan di sini tadi ayatnya kan sudah kita harus mencari rezeki untuk merubah apa tadi, rezeki itu kan sudah ditakar Ustadz ya. Kita harus mencarinya dan pas setiap rezeki itu akan diangkat derajatnya gitu ya Ustadz. Tapi kalau kita sudah berusaha tapi rezeki itu tidak bertambah, kadang kita kan merasa ya udahlah ya gitu, merasa tidak bersyukur atau gimana gitu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Oke baik. Nah, makasih Ibu, pertanyaannya bagus. Jadi memang ini manusiawi nih, seperti yang tadi Ibu tanyakan. Seringkali kan kita itu memang menganggap rezeki itu berhubungannya dengan materi, pasti betul ya, pastilah gitu ya. Kalau kita uang yang nggak nambah-nambah, berarti Allah nggak ngasih rezeki ke kita gitu. Nah, yang harus kita pahami tentu sebetulnya rezeki itu kan bukan hanya soal uang, ya itu yang pertama ya.
kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, keselamatan, itu adalah rezeki dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu tidak merasa, ini kan merasa ya, merasa tidak bertambah nih kayaknya nih, itu bisa jadi dua hal, Bu. Ibu usahanya itu aja ya, cuman ibu seringin, tapi ibu juga tahu ini sebenarnya usaha yang nggak menghasilkan, dan Allah sudah kasih sinyal gitu loh. Sehingga apa? Ibu harus lebih inovatif gitu loh. Misalkan nih kalau kita ngomongin, saya nggak tahu, mungkin dalam bentuk usaha tadi dagang ya misalkan, atau apa usahanya, misalkan nih, ini saya ambil contoh ya. Saat kita jualan es cendol dan kita memang tahu yang suka es cendol itu cuma sedikit di kampung saya, di BSD ini marketnya sedikit. Kan Allah udah kasih ilham, ibu mainan Instagram, ada ide bisnis lain misalkan, ada apa. Nah itu ibu harus tangkap sinyal itu. Bukan berarti Allah nggak ngasih, bisa jadi tadi usaha kita belum maksimal gitu kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Mengubah dulu nih, dari yang dagangannya es cendol, ternyata lebih banyak es kopi ya. Nah, es kopi deh jualan. Kalau udah jualan es kopi, ternyata udah banyak nih es kopi. Cari apa unique selling pointnya. Gitu. Sama mencari rezeki juga begitu, Bu. Mencari rezeki itu bukan serta-merta ibu kerjanya udah 24 jam, kemudian ibu minta sama Allah, ya Allah saya udah kerja 24 jam. Tapi kalau kerja 24 jam tidak efektif, hanya capek, tentu tidak menghasilkan. Jadi memang harus ada strategi lagi nanti, Bu. Ibu harus nanti belajar, ibu berjejaring, ibu latihan jualan door to door gitu loh. Dan tidak mungkin ada kebaikan itu yang sia-sia. Nah ini juga ya. Setiap yang ibu kerjakan, kalau ibu niatnya ibadah untuk memberikan rezeki kepada anak-anak ibu misalkan, atau membantu suami niatnya, maka itu Allah akan catatkan sebagai pahala, Bu. Kalaupun ibu tidak dapat rezekinya, minimal Allah hapuskan dosa-dosa ibu. Wah enak. Jadi nggak ada yang sia-sia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ibu ya, bahkan di ayat itu disebutkan sekecil biji dzarrah. Dzarrah itu biji atom. Biji atom itu nggak kelihatan sama kasat mata, Bu, bayangin. Ini kalau biji ini masih ada nih, putih kan kelihatan ya. Nah, ini nggak kelihatan, Bu. Ibu melakukan kebaikan itu pun Allah akan ganti. Apalagi kebaikannya besar. Dan di Al-Quran kan sudah banyak doa-doa untuk rezeki ya, Bu ya, banyak. Ibu tinggal praktekkan. Salah satunya yang bagus itu doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya, Ibu boleh catat nanti ya. Nabi Musa itu ada di surat Al-Qasas ayat 24 kalau tidak salah. Bentar ya, kalau saya tidak salah, izin. Betul ya? Al-Qasas. Betul, Al-Qasas ayat 24. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Musa pada saat dia berada di kota Madian ya. Dan dia kondisi Nabi Musa waktu itu tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya jodoh. Nah dia berdoa ini, lalu Allah berikan jodoh, Allah berikan pekerjaan, Allah berikan rumah. Nah berarti rezeki kan, rezeki ya. Doanya apa? Silakan Ibu baca nih, Al-Qasas ayat 24. Ya, Al-Qasas itu surat ke 28. Ayat 24 ya. Nah, fasaqalahuma thumma tawalla ila zilli faqala. Nah, ini doanya ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yuk, ini gampang dia diucapkan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkanlah kepadaku kebaikan dari sisimu, karena sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang fakir.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi kita meminta kepada Allah itu kebaikan, dan kita mengakui kita sebagai hambanya yang fakir. Allah berikan rezeki berupa apa tadi? Pekerjaan, rumah, dan jodoh. Nah, ibu kan jodoh udah dapat ya bu? Udah, ya nggak usah lagi ya berarti apa? Rezeki dan apa tadi? Pekerjaan dan rumah. Insya Allah rumahnya dapat lebih besar nanti. Gitu, ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, ya. Namanya ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Irma, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, ibu-ibu dalam rumah tangga kan bisa dikatakan manajemen dalam keluarga. Jadi pertanyaan saya adalah mana yang harus kita dahulukan antara sedekah atau memenuhi semua kebutuhan di rumah. Sementara kita kan pasti pengen ngejar pahalanya Allah juga gitu. Nah itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, memenuhi kebutuhan di rumah dulu atau sedekah dulu? Jawabannya tentu memenuhi kebutuhan di rumah dulu. Itu yang pertama. Karena memberikan kecukupan untuk keluarga, untuk anak itu nomor satu. Itu kan kewajiban. Ya. Kalau sedekah itu kan apa? Sunnah. Jadi kita selalu lihatnya prioritas itu aja bu. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan jangan sampai kita sedekah nih baik-baik bagus ke mana gitu yang jauh-jauh sampai 100 juta misalkan, tapi anak-anak kita kelaparan, nggak boleh. Jangankan anak, tetangga depan kita aja itu kita harus sedekah ke dia dulu, baru ke yang jauh. Makanya Rasul ajarkan kalau kita mau menolong orang, jangan yang jauh-jauh bu, tolong circle kita dulu, keluarga, om, tante, tetangga, itu yang paling penting. Jangan kita sedekah ke Afrika, tapi tetangga depan rumah kelaparan. Kalau ibu lagi pergi liburan, rumah ibu kebakaran, siapa yang nolongin ibu? Tetangga apa yang di Afrika? Apa yang di Afrika datang itu nggak mungkin. Kalau ibu baik sama tetangga, ada kebakaran di rumah ibu, ditolongin nggak bu? Kalau baik, ditolongin, kemungkinan. Tapi kalau ibu pelit, bin medit, ya, bin bakhil, ya kan lihat rumah ibu kebakaran, gimana tetangga ibu? Syukurin loh, enak, kayak terus, kalau perlu dikambahin angin sama dia kan? Itu sama, terutama apa yang di rumah juga seperti itu. Jadi ibu mau sedekah boleh, sedekah itu boleh. Tapi kita tadi sedekah kepada keluarga, kepada diri sendiri itu yang terbaik. Apalagi bagi seorang laki-laki, sedekah paling baik adalah kepada keluarganya. Nah, ini bisa dipakai nanti hadisnya. Benar-benar, itu hadis bisa dicek. Ya, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebelum ibu sedekah kemana-mana, udah sedekahin dulu buat keluarga, buat istri, buat anak-anak. Yang penting maksudnya tercukupi ya bu ya, gitu. Karena kan kalau mau ngikutin standar kan pasti beda-beda, ya kan. Saya pokoknya tercukupi itu kalau setiap hari bisa beli sepatu baru, bisa beli tas baru, ya kan. Uang jajannya 1 miliar sebulan, nah itu. Amin. Ya kan. Padahal sebenarnya ya yang penting cukup, tidak kekurangan. Setelah itu kalau ibu lihat udah anak-anak ibu sudah bisa makan, sekolahnya baik, lesnya juga udah ada, bisa jajan, bisa main di situ ya, bisa lesnya di BSI misalkan itu ya, itu udah cukup. Setelah itu ibu boleh sedekahkan gitu bu. Wah, harusnya bapak-bapak ikut ya Pak Ustadz kajiannya, biar dengar langsung. Nextnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Iya, saya mau menanya, gak tahu ya related sama topik ini apa enggak. Karena kebetulan saya tuh bekerja gitu Ustadz ya, alhamdulillah, dan dapat kebetulan ya bisa ada mempunyai beberapa anak buah gitu. Mungkin
Terus pertanyaan saya dua sih Ustadz, mungkin satu kebetulan penghasilan saya jadi lebih tinggi dari suami gitu ya Pak. Nanti gimana mensikapinya? Terus kedua, ya kan sekarang ada beberapa anak buah juga kan laki-laki gitu kan Pak. Ya Ustadz ya, saya jadi harus bagaimana sebagai pemimpin dari juga mempunyai anak buah laki-laki gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, dalam sebuah pernikahan itu Allah memberikan rezeki itu memang bisa melalui suami atau melalui istri. Tapi itu adalah rezeki pernikahan Ibu. Ini memang pasti sering terjadi nih. Perempuan merasa penghasilan gue lebih besar nih daripada suami, sehingga mungkin seringkali, mungkin bukan ibu ya, tentu orang di luar sana, jadi nggak hormat sama suami, jadi suka seenaknya ya. Itu tentu tidak boleh seperti itu. Selama suami ibu ya mereka berusaha untuk mencari nafkah, maka itu sudah memenuhi kewajibannya Bu. Tapi kan soal hasil nggak ada yang tahu. Bisa jadi suami ibu kerja, rezekinya lewat ibu, bisa loh, bisa. Karena rezeki itu tidak linear. Ibu berusahanya di sini, Allah kasih rezeki di sini enggak. Coba lihat Siti Hajar. Dia berlari dari Sofa ke Marwah untuk mencari air minum untuk Ismail. Apakah air Zam-Zam keluar di antara Sofa dan Marwah? Tidak. Keluarnya apa? Di dekat lapak kakinya Nabi Ismail. Padahal ikhtiarnya di mana? Di Sofa Marwah. Nah seperti itulah rezeki kita Bu. Kita bekerja siang malam, pengen dapat rezeki yang di sini, ngerasa sudah maksimal, sudah jor-joran. Ternyata di sini nggak Allah kasih, Allah buka di sini. Sama dalam kehidupan rumah tangga. Suami ibu bekerja siang malam dan ibu sudah melihat dia betul-betul sudah bekerja. Kan ibu juga punya feeling ya Bu ya. Biasanya kan kalau feeling perempuan tuh inilah ya, udah kayak detektif lah ya, dia bisa ngomong amat ya, nih laki gue bener kerja nih ya, apa kemana-mana nih. Nah, kalau ibu sudah melihat memang bekerja dengan baik, tapi hasilnya masih tetap di bawah ibu, ya mungkin berarti adalah itu ujiannya ibu tuh. Dan juga ujian kesabaran buat suami ibu. Kan selalu ada ujian dalam rumah tangga. Ya. Bahkan jangankan ibu, ada yang istrinya jadi presiden Bu, ada yang istrinya jadi perdana menteri gitu kan. Berarti itu ujian, itu yang pertama. Saya yakin ibu insya Allah bisa melewati ini. Nah yang kedua memang tadi ibu punya anak buah, ibu sebagai pengusaha bagaimana menyikapinya. Sebenarnya kan kisah ini kan juga bukan terjadi hanya ibu. Siti Khadijah itu kan saudagar besar, pengusaha kaya raya, perempuan lagi, investor paling besar. Nah, caranya tentu kita kembalikan lagi Bu kepada syariat Islam. Dalam artian apa? Misalkan ya sesimpel dalam berkomunikasi tidak ada yang berlebihan, ya kan? Tidak ibu juga pastikan sebagai atasan nggak mungkin yang manja-manja, menye-menye ke anak buah gitu kan, nggak mungkin. Halo, gitu nggak mungkin lah ya. Ya ibu tegas aja, ini tolong ini nih, tapi tidak kasar ya, tolong udah. Sisanya ya kalau ibu bisa delegasikan, ini kan berarti kan lebih ke teknis ya Bu ya. Ibu bisa delegasikan ada orang kepercayaan perempuan, nah ibu delegasikan ke dia. Kan bisa jadi kayak PA lah ya, personal assistant ibu gitu kan. Tapi tentu sosok ibu tetap ada di situ. Tapi untuk berhubungan sama laki-laki yang lain ya itu ibu pakai PA. Kalau nggak bisa ya tetap ibu nggak apa-apa, tapi dengan cara yang ya yang normal aja gitu kan. Orang juga pasti bisa memahami gitu kan. Nggak mungkin yang harus gimana ya biasa. Selama itu dan balik lagi niatnya apa? Niat ibu beribadah bekerja ini sebagai ibadah dan membantu perekonomian keluarga, membantu suami. Nah itu insya Allah akan kasih jalan dan Allah akan mudahkan. Gitu Ibu. Terima kasih. Amin. Selanjutnya, oh ya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya Nur. Pak Ustadz saya mau nanya, saya punya teman SMA. Itu suatu hari dia pinjam. Istilahnya pinjam minta bantuan untuk keluarganya. Saya kasih. Terus
terus minta lagi. Kemudian akhirnya saya tutup WA-nya, saya blokir. Apakah itu saya salah? Terus kemudian apakah itu menutup silaturahim? Tetapi dalam hati saya tidak bermaksud seperti itu. Karena itu mungkin bukan tidak tepat. Maksudnya saya tidak berusaha untuk seterusnya. Terima kasih Ustadz. Ya, Ibu, apa yang Ibu lakukan itu sudah benar gitu. Karena niat awal Ibu kan memang membantu ya gitu. Dan memang gini, hutang itu adalah pemutus silaturahim yang paling cepat kalau tidak bisa dihandle dengan baik. Maksudnya apa? Memang jadi gini, cara menghadapinya adalah gini. Kalau ada orang yang ingin berhutang sama Ibu, ya, Ibu boleh kasih hutang, boleh, karena itu kebaikan dan pahalanya 2 kali. Kenapa kedua kali? Karena kalau kita pahalanya hanya sedekah, kan orang yang kita sedekahi belum tentu butuh, belum tentu enggak. Tapi kalau orang yang berhutang pasti dia butuh. Ya, kalau memang benar butuh, maka Ibu dapat pahala 2 kali. Tapi memang untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, dan ini sering kali terjadi, orang yang diberikan hutang bisa jadi dia nggak bayar, bisa jadi lebih galak gitu kan. Nah, Ibu kasih pinjaman uang yang memang tidak memberatkan Ibu kalau uang itu hilang gitu lah. Jadi Ibu punya uang nih, misalkan dia meminjam, gue pinjam dong duit berapa? 1 juta misalkan. Bagi Ibu berat nih 1 juta. Nah, Ibu punya uang berapa? 100 ribu, udah Ibu kasih 100 ribu ke dia. Sehingga apa? Hati Ibu juga nggak dongkol kalau terjadi seperti ini, apalagi diulang-ulang terus gitu. Jadi memang pinjam meminjam ini kalau tidak di handle dengan baik ini pasti akan jadi problem seperti itu. Yang kedua tadi Ibu blok, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa kok. Ngeblok itu kan bukan memutus tali silaturahim, tapi menjaga diri kita, menjaga kesehatan mental kita kan Bu, ya nggak? Oh bisa gila Ibu pasti kalau di WA terus kan, udah. Dan balik lagi, innamal a'malu bin niyat, ya. Wa innama likulli ri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan ya itu tergantung niatnya, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan gitu. Ibu dalam hati, saya ngeblok bukan karena saya benci, bukan karena saya memutus silaturahim ya Allah, tapi saya ingin menjaga kesehatan mental dan jiwa saya, ya kan. Daripada dia WA lagi keluar kata-kata buruk, saya jadi dongkol, saya jadi sakit hati, saya jadi terganggu mentalnya, kena mental gitu kan. Nah, ini ngeblok. Boleh nggak kita ngeblok orang misalkan di Instagram, unfollow? Boleh, nggak apa-apa. Jangan nggak enakan Bu. Nggak enak, jangan nggak enakan, bener nggak apa-apa. Kalau oh nggak enak enggak, tergantung niatnya. Dan memang semakin kita besar, udah besar ini Bu ya, semakin dewasa, itu circle pertemanan pasti semakin mengecil Bu. Karena Ibu akan sudah menyadari bahwa ternyata orang yang peduli sama kita tuh nggak banyak. Yang real peduli adalah Allah, yang paling peduli sama kita Allah. Selanjutnya orang tua kita. Selanjutnya kalau dapat pasangan yang baik, pasangan. Tapi bisa jadi pasangan juga nggak peduli, bisa jadi ya. Selanjutnya mungkin sahabat. Tidak semua sahabat itu buruk, tidak, ada yang baik. Tapi sahabat-sahabat kita kan juga punya masalah masing-masing, benar nggak? Makanya memang kalau punya masalah paling enak curhatnya ke Allah. Ke sahabat boleh nggak? Boleh. Tapi belum tentu sahabat itu bisa menyelesaikan masalah kita juga. Sedekat-dekatnya Ibu nih sama sahabat Ibu ya. Ibu punya WA grup nih, cuma berdua nih Bu ya. Ayo berdua. Ada ya? Ada nggak gitu? Nggak ada ya? Nah, misalkan nih ya, bertiga minimal ya, anggaplah bertiga deh. Bertiga ada ya? Ya oke. Anggap berdua, saking deketnya lah berdua. Nama WA grupnya Besti Tiljannah misalkan gitu ya. Nah. Tetep Bu, paling enak sama Allah udah curhat ya, bener. Anggap bertiga nih Bu. Ibu emang yakin di antara bertiga tuh mereka berdua nggak buat WA grup lain? Ya, nggak. Poinnya adalah
apapun masalahnya ya curhatnya ke Allah. Sama seperti tadi juga kan, niatnya apa? Tergantung niatnya. Kalau niatnya ngeblok emang karena benci, permusuhan gitu ya, itu nggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk menjaga hati kita, jiwa kita, mental kita agar baik, nggak apa. Nah yang sebelum-sebelumnya itu tergantung ibu. Kalau ibu masih mau mengejar, boleh, itu hak ibu. Ya. Tapi kalau ibu mau ikhlaskan, ini lebih top. Setiap hari ibu sedekah dengan nilai itu, Bu. Hebat nggak, Bu? Itu. Ibu misalkan ngasih pinjam berapa sih? Berapa kali tadi misalkan berapa? 1 juta ada? Lebih ya? Lebih lah ya, pokoknya anggap lebih lah ya. Nah, minimal misalkan 1 juta nih. Harusnya jatuh tempo udah dari bulan lalu. Nah, dari bulan lalu sampai hari ini ibu senilai sedekah 1 juta setiap hari, Bu. Bayangin. Sampai kapan? Sampai dia mau bayar, Bu. Gimana kalau dia udah ibu udah meninggal? Tetap itu hitungan. Jalan terus. Enak gak, Bu? Enak. Tapi pasti dongkol juga gitu ya. Gitu. Tapi ya itu tadi, dongkolnya kita Allah ganti dengan pahala itu. Gitu. Itulah baiknya Allah, maha baiknya Allah, ya. Oke. Jadi nggak cuma teh botol sosro ya Pak Ustadz, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun masalahnya, curhatnya sama Allah. Jadi nyantol saya Pak Ustadz. Terakhir ya, untuk penanya terakhir satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nama saya Intan, saya mau bertanya tentang konsep berdoa. Saya beberapa kali dengar ceramah ataupun baca gitu, katanya ada yang harus spesifik, minta rumah ya mau bilang rumah. Ada yang bilang kalau saya pernah baca ada seorang ibu minta persis 1 miliar dikabulkan sama Allah, tapi ternyata melalui kecelakaan pesawat anaknya, bukan yang India tadi ya Pak. Gitu, jadi ternyata dikasih uangnya cuman kehilangan anaknya. Jadi saya takut gitu, terlalu duniawi gitu kan Ustadz. Jadi sebenarnya gimana sih cara minta ke Allah tuh benar-benar tepat sasaran. Selama ini saya jadi juga entah kenapa setiap kali berdoa tuh udah nggak bisa berkata-kata gitu. Jadi kayak udah selesai sholat, zikir segala macam ya, apakah itu sombong nggak ya gitu loh. Banyak keinginan, cuman saya takut terjadi kayak gitu, salah tepat sasaran gitu sih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, pertanyaan tentang doa. Kaidah awal berdoa, ud'uni astajib lakum. Ya, kaidah awalnya adalah berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ya, ini surat Ghafir ayat 44 ya. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah yang sudah memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Jadi kan kata perintah, fi'il amr. Jadi kita wajib untuk berdoa gitu. Jadi jangan takut berdoa. Ya, berdoa itu adalah kewajiban ya. Dan berdoa nilainya ibadah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara berdoa? Allah juga sudah sampaikan tata cara berdoa. Yang pertama yang Nabi ajarkan nih, berdoa itu ada 3 tahapan. Yang pertama beristighfar terlebih dahulu. Ya, ibu istighfar dulu nih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau bisa juga subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ibu puji Allah dulu. Pujian juga bisa nanti dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni ya. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi. Nah itu, jadi seringkali Allah itu mengabulkan doa kita hanya karena kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Bayangkan, kenapa? Karena Nabi ini adalah kekasihnya Allah, Bu. Dan Allah sangat senang saat kekasihnya disebut gitu. Sama seperti kita, misalkan nih, ada orang minta amplop lah ke kita. Tapi orang itu ngomong dulu, ya Allah, Masya Allah ini anak ibu cantik sekali, anak ibu lucu sekali. Biasanya hati kita seneng kan?
Yang tadinya mau ngasih 10.000 jadi berapa? 50.000. Tambahin karena dia muji, ya sama. Kita puji dulu. Nah, selanjutnya bagaimana cara berdoanya? Cara berdoa kepada Allah kita meminta dengan penuh keyakinan, itu dulu. Jadi hadisnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ini hadis. Lalai itu maksudnya apa? Tidak yakin. Nah itu, tidak yakin. Ada juga hadis yang lain, Allah tidak suka dengan doa yang puitis. Ini hadis. Maksudnya apa doa yang puitis? Kemana-mana Bu. Ya Allah tolong berikanlah saya 1 miliar. Jika engkau memang menghendaki saya menjadi panjang lebar lah pokoknya. Nah, ya, tapi doa itu langsung betul, spesifik, detail, betul. Coba lihat doa-doa dalam Al-Quran. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosaku. Ada lagi doa minta anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Nabi tidak berkata ya Allah berikanlah ke anak yang soleh jika engkau menghendaki, jika engkau mengira bahwa akulah hambamu yang paling mana-mana Bu, gitu ya, langsung spesifik. Robbi shrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, ya kan? Nggak ada kata jika, nggak ada bagaimana, entah di mana, engkaulah yang gitu-gitu, jangan. Udah langsung aja spesifik Bu. Dan kalau memang detail betul, itu detail. Karena Allah pasti tahu yang keinginan kita. Allah tahu ibu minta apa, tapi Allah juga mau diminta. Gitu loh. Allah tahu ibu nggak usah ngomong pun, Allah tahu ibu butuhnya apa. Tapi makanya kalau ibu bisa meminta, ibu minta sama Allah. Dalam hati boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting ibu yakin. Konsepnya kan yakin, konsepnya bukan tidak ada redaksinya, kata-katanya keras atau nggak kedengeran, nggak ada, tapi yakin, hati yang yakin. Jadi selama ibu yakin, ibu minta. Dan ibu tidak bisa menjadikan ibu tidak bisa menjadikan cerita orang lain akan terjadi juga sama diri ibu, gitu. Misalkan tadi case-nya temennya doa 1 miliar, dapat sih 1 miliar, tapi kehilangan anaknya. Emang itu sudah jalan takdirnya begitu. Gitu. Tapi memang juga pasti kita juga akan diuji juga Bu. Ibu minta sesuatu, makanya kan tadi di awal saat ibu minta sesuatu bisa jadi Allah akan mengabulkannya melalui ujian yang ibu minta tadi. Makanya tadi anak itu tadi kan ini real case berarti minta 1 miliar, ternyata dikasih ujiannya anaknya meninggal. Iya benar sih dapat 1 miliar juga, tapi ujiannya berat juga gitu. Makanya memang kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, pasti untuk melewatinya ujiannya juga besar Bu. Dulu waktu kita TK, kita ujian naik ke SD, dari SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, ya enggak? Pada saat kita SD, kita mengalami ujian waktu SD kan berat menurut kita. Tapi sekarang kita melihat ujian anak SD, ringan banget ya, gitu. Nah sama, kehidupan pun demikian seperti itu. Tapi jangan itu menjadikan kita tidak mau lagi berdoa sama Allah. Wah jangan, tetap berdoa. Ya. Dan sebagai penutup, Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Nah ini, dengan berapa Bu? 3 cara. Yang pertama langsung dikabulkan, yes. Ya. Jadi yang pertama yes. Ibu lagi pengen makan enak misalkan, ya Allah saya pengen makan seafood, tiba-tiba langsung dikabulin. Ada temen nelpon, lo makan seafood yuk, di mana? Di ini Pasmod katanya. Emang ada seafood? Ada, nanti kita masak sendiri aja katanya. ya atau ibu lagi nggak punya uang misalkan, ya Allah saya nggak punya uang gitu, tiba-tiba dia nelpon nawarin duit Bu, dari pinjol tapi enggak. Nah itu yes yang pertama. Yang kedua later. Nah apa itu later? Ditunda. Sampai kapan ditunda ya terserah Allah. Karena Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk ibu mendapatkan itu. Jangankan ibu, Nabi aja menunggu. Nabi Zakaria nunggu berapa? Hampir 50 tahun untuk mendapatkan anak. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Nuh juga dikeluarkan dari perut ikan paus, emang langsung? Enggak, nunggu.
Ada yang bilang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bahkan Nabi Muhammad pada saat ingin memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ya ke Ka'bah itu harus menunggu selama 17 bulan. Apalagi kita, gitu ya. Jadi yang kedua adalah tadi, yang pertama yes, yang kedua later, yang ketiga better. Nah, diganti dengan yang lebih baik, Bu. Gitu. Nah tadi digantinya tadi bisa dengan yang senilai atau diselamatkan dari musibah yang senilai juga. Ibu minta uang, ya Allah saya pengen dapat 100 juta. Bisa jadi akhirnya ibu nggak dikasih 100 juta. Tapi Allah selamatkan ibu dari kecelakaan mobil. Yang kalau ibu kecelakaan, udah mobilnya gantinya banyak, ibu masuk rumah sakit keluarnya banyak, nilainya kurang lebih 100 juta. Ibu selalu diselamatin. Tapi kalaupun ibu merasa tidak dikabulkan sampai ibu meninggal, kalaupun ya, yakinlah bahwa doa itu adalah ibadah dan ibadah itu ada pahala. Itu akan menjadi akumulasi pahala ibu nanti di akhirat. Sehingga pada saat ibu di akhirat, ibu bingung kok doa pahala saya banyak banget. Ternyata Allah bilang ini adalah akumulasi dari pahala doa-doamu di dunia. Gitu. Tapi kalau kita melihat janjinya Allah di awal tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Berarti apa? Allah pasti akan mengabulkan. Itu konsepnya, Bu. Semoga menjawab. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus semua ya Pak Ustadz. Ini sebelum kita tutup, baiknya nanti kita bagi kado dulu atau berdoa dulu Pak Ustadz? Oke, doa dulu ya, mungkin bisa langsung oleh Bapak Ustadz. Kami persilahkan. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Ghafur. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang banyak membuat hati kami tertutup, dosa yang membuat takdir kami buruk, dosa yang membuat rezeki kami terhambat ya Allah, dan dosa yang membuat urusan kami terbengkalai semua ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, berikanlah rezeki yang berlimpah ruah kepada kami, rezeki yang bukan hanya banyak tapi juga halal dan berkah ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh kami adalah orang-orang yang fakir, kami adalah orang-orang yang tidak mampu ya Allah di hadapanmu. Maka berikanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Berikanlah anak-anak yang soleh dan solehah. Berikanlah pasangan yang soleh dan takut kepadamu ya Allah. Berikanlah pekerjaan yang halal bagi keluarga kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Berikanlah rezeki ilmu yang belum pernah kami pelajari sebelumnya. Dan berikanlah rezeki pengetahuan dan apapun itu ya Allah yang membuat kami mendekatkanmu kepadamu ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sayangi orang tua kami. Bagi yang telah meninggal, tolong berikan tempat yang terbaik ya Allah bagi orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, dan bagi mereka yang belum meninggal ya Allah, tolong berikanlah kebahagiaan. Izinkan kami sebagai anak, kami bisa memberikan kebahagiaan, bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Rabbi habli minas salihin, berikanlah anak-anak yang salih dan salihah ya Allah, menjadi anak-anak yang ingat kepadamu, anak-anak yang bisa membawa kebaikan dan menjadi amal jariah kami jika kami telah tiada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.